bang samahan sa loob? Tara. Di Filipina, alat transportasi becak motor atau biasanya disingkat bentor ternyata masih ramai dipakai oleh penduduknya. Kala itu terjadi aksi balap liar bentor. Seorang pria terlibat dalam balapan tersebut. Namanya adalah Marco. Marco sudah dikenal di kalangan ojek-ojek bentor karena keterampilannya mengendarai bentor dengan cepat dan lihai. Kala itu saja ia menang telak dan berhasil membawa uang taruhan. Matik na yan. Sayangnya, ia tidak bisa lama-lama di sana karena sudah janjian dengan seorang anak SMA bernama Mona yang menjadi langganannya. Tidak hanya langganan antar jemput, tapi juga langganan begituan. Setelah itu, Marco meluncur lagi ke tempat lain, di mana sebuah toko kelontong berdiri. Di sana, ia bertemu dengan pemilik toko bernama B. B ini sudah berkeluarga, tapi suaminya bekerja di luar negeri sehingga hanya ia sendirian yang jaga di sana. Kesempatan itu dimanfaatkan Marco dan B yang sudah saling kenal dengan bermesraan saat tidak ada pembeli yang datang. Tak hanya sampai di situ, Marco lalu meluncur lagi ke rumah seorang wanita bernama Raida yang bekerja di warung remang-remang. Sesampainya di rumah Raida, Marco langsung mengajak wanita itu begituan. Setelah itu, barulah Marco mengantarkan Raida ke tempat kerjanya. Namun, seorang pria bernama Domeng yang bekerja menjadi penjaga keamanan di sana nampaknya tidak suka pada Marco. Mungkin ia cemburu karena Raida lebih suka diantar jemput Marco. Hampir terjadi perkelahian antara Domeng dan Marco, tapi Raida bergerak cepat memisahkan mereka. Suatu ketika saat Marco sedang asik nongkrong dengan temannya di sebuah warung kaki lima, tiba-tiba ada seorang wanita yang ingin minta diantarkan ke sebuah tempat dengan buru-buru. Berhubung ia jago ngebut, Marco pun bersedia mengantarkan wanita itu. Di sela-sela perjalanan, wanita bernama Lucy itu melihat ada buku yang berisi banyak gambar bunga. Ternyata itu adalah buatan Marco yang sedang mempelajari bunga. Katanya ibu Marco adalah seorang perangkai bunga di kampung halaman. Keesokan harinya seperti biasa, Marco akan mengantar jemput cewek-cewek cantik sekaligus melayani hasrat mereka seperti sebelumnya. Lalu malamnya ketika ingin memesan makanan, tiba-tiba Lucy datang lagi meminta diantarkan dengan buru-buru. Marco pun akhirnya tidak jadi makan dan mereka pergi bersama. Marco masih belum tahu apa pekerjaan Lucy. Kenapa begitu buru-buru setiap kali minta diantarkan? Namun sejak malam itu Lucy resmi jadi langganan bentornya Marco. Suatu malam, setelah selesai mengantarkan Lucy ke tempat tujuannya, Marco diajak wanita itu makan jajanan di pinggir jalan. Baru kali ini Marco merasakan sesuatu yang berbeda dari wanita yang ada di dekatnya. Biasanya mereka hanya ingin bersenang-senang dengannya saja. Namun Lucy berbeda. Kebersamaan mereka nampaknya makin jauh dan makin akrab. Hingga akhirnya Marco mendapatkan kesempatan untuk bermesraan dengan Lucy di rumahnya. Masagatan ka mo agad yan para hindi ma-infection. Halika na sa loob, gagamutin kita. Sejak bersama Lucy, Marco menjadi pria yang berbeda.
ia mulai meninggalkan pekerjaan sampingannya dengan cara menolak secara halus ajakan bermesraan dari para wanita cantik langganannya. Saking memuaskannya layanan dari Marco, para wanita cantik itu sampai menyayangkan keputusan pria itu untuk berhenti. Kini, Marco hanya fokus pada Lucy. Ia ingin menjalani hari-hari baru bersama pujaan hatinya itu. Sana, Reyna. Hindi na kita mapupunta eh. Hindi naman. Wala eh. Hingga suatu malam, Marco melihat Lucy menjatuhkan banyak uang dari dalam tasnya. Lucy ternyata adalah seorang kurir uang dari bosnya yang merupakan mafia. Uang itu akan ia cuci dan dialihkan supaya tidak ketahuan tindak korupsinya. Meskipun begitu, pekerjaan Lucy tidak membuat Marco jadi ilfil. Malahan, mereka jadi semakin dekat dan sering begituan. Marco ingin mengajak Lucy keluar dari pekerjaan tersebut dan menjalani kehidupan normal bersama-sama. Nag-iipon lang ako. Titigil na rin. Daan-daan na. Yun ang mga pangarap. Imposible. Wala, hinahabol ako. Namun, Lucy punya rencana lain. Mereka akan pergi bersama-sama setelah mendapatkan uang tersebut. Waktu dan tempat akan diatur oleh Lucy. Percakapan mereka itu ternyata didengar oleh Domeng dan pria itu tahu siapa bosnya Lucy. Ia pun berencana melaporkan Lucy pada pihak berwajib karena membawa kabur uang orang. Untungnya ada Raida yang mengetahui rencana Domeng itu dan memberitahunya pada Marco. Sir, sigurado ako. Dito nakatira yun. Nanidoming ang lahat. Tumakas ka na. Meskipun berhasil kabur dari sergapan polisi, Domeng kebingungan mencari Lucy yang menghilang entah kemana. Di bentornya, Marco menemukan selembar foto bunga yang ia kenal. Bunga itu tumbuh di kampung halamannya. Lalu di balik foto tersebut ada pesan dari Lucy yang memberitahu kalau ia akan menunggunya di sana. Pada akhirnya, Marco pun pergi ke sana dan bertemu dengan Lucy dengan nama yang berbeda, yaitu Sofia. Sejak itu mereka hidup bersama dan bahagia, dan film ini pun selesai. Lucy. Buti maluwag yung daan ngayon. Oh, ayan, Andoy. Thank you. Bye, babe. Salamat, Lee. Friend ko yan, taga Pampanga. Sandali lang. Tara dito. Hoy, tatlo ulit. Tatlong galon yan, ayusin mo na ha. Sige, tara na. Oh, mahal. Nandiyan ka na pala. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Andoy yang sedang duduk di mobil box pengantar barang. Dia terlihat kebosanan menunggu temannya yang pergi ke toilet warung. Karena penasaran, Andoy pun menyusul temannya itu dan melihat pemandangan menakjubkan di mana sang teman sedang bermesraan dengan wanita pemilik warung. Basta mag-iingat kayo ah. Tawagan mo ako. Takut ketahuan, Andoy pun memilih untuk kembali ke mobil. Tak lama kemudian, temannya yang bernama Jokes itu akhirnya kembali dengan diantar oleh wanita pemilik warung. Mereka tampak mesra, padahal Jaks sudah memiliki seorang pacar. Andoy dan Jaks pun kembali melanjutkan pekerjaan mereka, yaitu mengantar barang.
Malam harinya, setelah mengisi perut yang lapar, Andoy dan Jax memutuskan untuk beristirahat di warung remang-remang milik pacarnya Jax yang bernama Liza. Jadi ceritanya, setelah lulus sekolah, Liza memutuskan untuk mengadu nasib dengan membuka warung remang-remang itu. Dan kebetulan usahanya itu sangat ramai. 3 galon yan, ayusin mo na ha. Malam itu, Andoy dan Jax akan menginap di sana. Meskipun kamarnya sempit dan kumuh, itu tak jadi masalah bagi Andoy. Ketika masuk, Andoy disambut dengan pemandangan serta suara berisik dari pengunjung yang sedang bermesraan dengan wanita pekerja warung tersebut. Kebetulan, kamar-kamar di sana hanya dipisah oleh kain saja. Meski dirinya cenat-cenut nggak karuan, Andoy berusaha cuek dan akhirnya tertidur. Keesokan paginya, setelah berpamitan dengan Liza, Jux dan Andoy pun pulang. Di rumah, Andoy ternyata sudah memiliki seorang istri yang cantik. Dia bernama Mercy dan sangat setia menunggu kepulangan Andoy. Sambil tersenyum manis, Mercy menyiapkan makanan untuk suaminya dan setelah itu menjadikan dirinya sendiri sebagai hidangan penutup. Melihat sosok Mercy yang cantik serta perhatian pada sang suami, kita jadi tahu alasan kenapa Andoy tidak tergoda pada wanita di warung remang-remang. Malam berikutnya, ketika ia dan Jux mampir ke warung Liza seperti biasanya, ada sosok baru yang menarik perhatian Andoy. Dia melihat seorang wanita cantik yang nampak lugu. Wanita itu bernama Ligaya, yang baru saja diajak Liza untuk bekerja di warungnya. Saat itu, Liza menegaskan kalau Ligaya bekerja untuk mengisi bensin kendaraan pengunjung, bukan untuk melayani hasrat mereka. Andoy nampak senang berkenalan dengan Ligaya dan mereka pun terlibat obrolan seru berdua saja. Prito, sige. Salamat pala sa kape. Wala na rin ako kamag-anak na Karena kebetulan malam itu kamarnya sudah penuh, Andoy pun memutuskan untuk tidur di dalam mobil. Namun, selang beberapa saat, Ligaya tiba-tiba datang menghampirinya dengan tingkah menggoda. Tanpa basa-basi mereka pun bermesraan dan ternyata semua itu hanyalah mimpi dari Andoy semata. Meskipun nampak harmonis dengan sang istri, Andoy ternyata memiliki sebuah ganjalan di hatinya. Sudah lama dia menginginkan kehadiran buah hati di kehidupan mereka. Andoy menuding kesibukan Mercy sebagai guru yang menghalangi mereka untuk memiliki anak. Sementara itu, di malam yang lain, Andoy berperan sebagai pahlawan yang melindungi Ligaya dari pria-pria genit. Ligaya pun berterima kasih pada Andoy dengan cara mengajaknya bermesraan di sebuah kamar sempit di warung itu. Salamat, Andoy, tumating ka. Sejak saat itulah Andoy dan Ligaya menjalin hubungan gelap yang cukup dalam. Dan untuk menutupi pengkhianatannya itu, Andoy tetap bersikap manis di depan sang istri. Namun sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Mercy mulai merasakan ada yang aneh dengan suaminya. Andoy jadi sering bermain ponsel hingga suatu ketika Mercy menemukan bekas lipstik di baju suaminya itu. Disitulah Mercy semakin yakin bahwa Andoy memiliki wanita lain. Suatu malam ketika Andoy tertidur pulas karena kelelahan bekerja serta bermesraan dengan Ligaya, Mercy yang terjaga di sampingnya nekat untuk memeriksa ponsel sang suami. Di sana dia melihat Andoy sering berbalas pesan dengan wanita bernama Ligaya. Dan kebetulan saat ponsel Andoy sedang berada di tangan Mercy, Ligaya mengirim pesan untuk memberitahu Andoy kalau dirinya sedang hamil. Dan itu adalah hasil hubungan mereka berdua.
Mengetahui hal itu, Mercy sangat sedih. Dia pun berinisiatif untuk menemui Ligaya. Ketika wanita itu sedang berjualan, bukannya marah, Mercy justru terlihat santai. Dia bilang kalau ia adalah istri Andoy dan sudah mengetahui hubungan suaminya itu dengan Ligaya. Mercy bilang akan menyerahkan Andoy pada Ligaya karena dirinya tidak bisa memberikan momongan. Gustong-gusto ni Andoy magkaanak. Alagaan mo si Andoy. Natawad at nahuli. Hindi ko alam. Sambil meneteskan air mata, Mercy mendoakan agar Ligaya dan Andoy bisa membangun keluarga yang bahagia. Mercy kemudian pergi begitu saja. Apa yang dilakukan Mercy tadi ternyata membuat Ligaya jadi merasa bersalah. Dia berpikir bagaimana dirinya bisa berbahagia dengan Andoy setelah menyakiti hati Mercy. Ligaya pun mulai meragukan masa depannya bersama Andoy. Kung sa inyo ni Ligaya. Sementara itu, ketika Andoy pulang ke rumah, dia mendapati Mercy ingin pergi dengan membawa koper. Mercy bilang kalau ia sudah mengetahui hubungan Andoy dan Ligaya, jadi tidak ada alasan lagi baginya untuk tetap tinggal di rumah itu bersama Andoy. Dia ingin pulang ke rumah orang tuanya. Dengan diiringi tangis Andoy, Mercy bilang kalau dia ikhlas melepaskannya. Setelah itu, Mercy pun pergi. Andoy! Umalis na! Di na siya babalik. Setelah menenangkan diri beberapa hari setelah ditinggal Mercy, suatu malam Andoy pergi menemui Ligaya. Namun tak disangka, Ligaya ternyata sudah pergi dan tidak akan kembali lagi, kata Liza. Tanpa sepengetahuan Andoy, Ligaya memutuskan untuk pergi entah kemana dan membesarkan anak di dalam kandungannya seorang diri. Meninggalkan Andoy dengan rasa sakit mendalam karena kehilangan dua wanita yang tulus mencintainya tapi tega disakitinya. Film ini pun selesai. Hayaan mo na si Ligaya.